Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara bersama saya Noval Zakwan. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, mobil ditumpangi satu keluarga terbakar di Jombang, Jawa Timur. 9 korban selamat meski mobil ludes terbakar. Mobil ini mengangkut satu keluarga yang baru saja menghadiri pesta pernikahan. Pengemudi menceritakan api muncul saat ia sedang berhenti sejenak di pinggir jalan untuk membersihkan kaca depan. Asap keluar dari mesin mobil dan api cepat membesar hingga membuat penumpang dan warga sekitar panik. Kuat dugaan, api berasal dari korsleting di bagian mesin mobil. Beruntung semua penumpang bisa selamat, tapi mobil hangus terbakar. Pemirsa, sarang walet di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Aku telepon Ripple lah. Di jalan mana nih? Jalan Temanggung ke Nyapi. Temanggung ke Nyapi, depan SMK 4. Kebakaran menghanguskan sebuah gedung sarang walet di Jalan Temanggung ke Nyapi, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para ke SMK 4, luncurkan unitnya kawan-kawan. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ada sarang walet yang terbakar. Yang jelas sarang walet penyebabnya jelas itu sudah adalah listrik. Karena di sarang walet itu ada aliran listriknya, walaupun kecil. Sudah kita lakukan pemadaman, tidak sempat menular ke rumah-rumah induk. Di salah satunya ada juga tempat persiapan MBG. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. 2 kelompok terlibat tawuran di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 6 pelaku tawuran ditangkap polisi. Dua kelompok saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan di Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, akses jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan di kedua arah. Tawuran bubar setelah polisi datang ke lokasi. Polisi amankan 6 pelaku tawuran ke Mapores Luwu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki motif kedua kelompok tawuran. Warga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, iNews melaporkan. Menyalip saat hujan deras, sepeda motor ditumpangi suami istri tergelincir masuk selokan. Kedua korban ditemukan 30 km dari lokasi tercebur dalam kondisi tidak bernyawa. Pilih anu kenal motornya ya, gunungan, plat D. Minggu malam warga menemukan satu unit sepeda motor tersangkut di selokan berair deras di Jalan Raya Cipendawa, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Motor ini milik 2 pemudik asal Bogor yang alami kecelakaan saat hendak pulang mudik dari Cianjur menuju Bogor. Peristiwa berawal saat pengendara motor menyalip dari arah berlawanan, namun akibat jalanan licin setelah hujan lebat, motor tergelincir ke selokan. Derasnya aliran air membuat motor dan korban terbawa arus hingga hilang. Beberapa pihak kaitan dengan Petugas gabungan langsung mencari korban yang ternyata pasangan suami istri. Setelah semalaman mencari, Senin sore kedua korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Satu jenazah ditemukan di bendungan Desa Majalaya, satu lagi tersangkut di saluran perairan Waduk Cirata, Cikalong. Keduanya ditemukan 30 km dari TKP. Di Waduk Cirata, di letaknya terutama tepatnya di Desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon, kembali kami temukan yang kami duga kuat adalah istri atau yang membonceng. Kedua jenazah langsung dibawa ke RSUD Cianjur untuk diotopsi. Kedatangannya disambut isak tangis keluarga.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan Ainus melaporkan. Sepasang kekasih berlibur bersama 7 teman mereka tenggelam di Sungai Kalimborang, Maros, Sulawesi Selatan dilaporkan hilang tenggelam. Kedua korban terseret arus banjir saat menyeberangi sungai. Inilah rekaman terakhir sepasang kekasih di sebuah jembatan sebelum menuju lokasi permandian di Sungai Kalimborang, Kecamatan Topo Bulu, Maros, Sulawesi Selatan. Ironis, usai berpose bersama, keduanya dilaporkan hilang tenggelam saat hendak menyeberangi sungai bersama 5 rekannya. Keduanya diduga terseret arus banjir yang datang tiba-tiba. Korban bernama Fajrin dan Nur Aziza asal kota Makassar hingga kini masih dicari tim SAR gabungan yang melibatkan 50 personil. Penyisiran dilakukan sejauh 4 km di sepanjang aliran sungai, termasuk menggunakan drone untuk memantau dari udara. Mereka bertujuh dan mencoba menyeberangi sungai. Di saat menyeberangi sungai ini, debit air mulai naik, itu mulai keruh dan pas sementara di tengah sungai, air bah yang lebih besar datang. Nah, inilah yang menyeret rombongan yang 4 orang yang sementara melintas, 2 orang yang sempat menepi, yang selamat, dan 2 orang ini yang terbawa arus. Lokasi kejadian, tempat korban menyeberangi sungai, diketahui tidak direkomendasikan untuk wisata karena rawan arus banjir yang kerap datang secara tiba-tiba. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP di Sumatera Barat membubarkan paksa hiburan organ tunggal. Hiburan menampilkan penari berjoget erotis di hiburan yang juga ditonton anak-anak. Pertunjukan hiburan organ tunggal yang digelar di Kecamatan 11 Koto Tarusan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat menampilkan para penari-penari yang vulgar. Para artis organ perempuan melakukan adegan goyang erotis. Pertunjukan yang tidak pantas ini dilakukan di atas pentas dan dilihat oleh banyak warga, bahkan tidak sedikit anak-anak di bawah umur. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, polisi dan pemuka masyarakat setempat menghentikan acara tersebut secara paksa dan langsung menggiring sejumlah artis organ tunggal ke Mako Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. Petugas gabungan bergerak cepat pasca pihak penyelenggara yang tetap nekat beroperasi hingga larut malam, meski telah ditegur oleh pemerintah nagari dan kecamatan. Tak hanya melanggar aturan jam operasional, kegiatan ini dinilai telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitar, serta melanggar norma dan adat Minangkabau. Perda nomor 1 2016 itu ditegakkan kembali dan harus tertib. Dan alhamdulillah kondisi ini seperti yang terjadi akhir-akhir ini, kita semua bergerak sepanjang ada laporan daripada masyarakat dan juga dari pihak nagari, kita akan menertibkan. Sama-sama kita tegakkan Perda nomor 1 2016 soal Perantipbum di Kabupaten Pesisir Selatan. Meski sempat ada ketegangan, proses penertiban berjalan aman dan terkendali. Petugas kemudian meminta seluruh peralatan musik dimatikan dan membubarkan massa yang masih berada di lokasi. Diduga selingkuhi istri pegawai, rumah juragan sawit dirusak massa di Muaro Jambi. Massa kesal pelaku telah mencederai adat istiadat desa setempat. Warga desa Pematang Raman, Kecamatan Kungte, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini ramai menyerbu kediaman seorang pengusaha sawit berinisial SI yang diduga berselingkuh dengan seorang perempuan bersuami berinisial WI, istri dari karyawannya sendiri. Warga tersulut emosi karena SI tak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Ketidakhadiran SI membuat warga marah karena upaya adat tidak diindahkan di saat perbuatan SI yang dikenal sebagai toke sawit ini telah mencederai adat istiadat setempat. Warga yang mengamuk kemudian berbondong-bondong merusak rumah toke sawit tersebut.
Didampingi kuasa hukumnya, istri dari tokes sawit tersebut resmi melaporkan suaminya serta wanita berinisial WI ke SPKP Polda Jambi. Pertama, beliau menurut kata terlapor mengajak untuk ke rumahnya kosong. Akhirnya pergi berdua ke situ. Pertama sudah digerebek sama ipar beliau itu. Nah, ternyata belum mengindahkan. Yang iparnya pergi ke rumah ke depan untuk memanggil istrinya, ternyata mungkin mereka masih melakukan. Terus setelah dia melapor ke istrinya, istri yang iparnya tadi, mereka ke rumah itu masih dalam keadaan dan bukti-bukti ada kita bawa dari ke Polda. Modus yang digunakan terlapor tergolong cerdik, di mana SI diduga sengaja memanipulasi jadwal kerja suami korban agar bisa bertemu saat kondisi rumah sepi. Kini kasus dugaan perzinahan ini telah resmi ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Seorang pria lansia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Peristiwa terjadi saat korban menunaikan ibadah sholat subuh ke musola. Seorang pria lanjut usia menjadi korban penyiraman air keras di perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi secara tiba-tiba ketika korban menuju musola untuk sholat subuh. Pelaku yang tak dikenal berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor serta dilengkapi dengan menggunakan helm tertutup. Langsung menyiramkan cairan air keras ke arah tubuh korban dan melarikan diri. Sebelumnya menurut pengakuan warga, pelaku membuntuti korban, bahkan pelaku sempat berputar di sekitar komplek dan mengamati korban. Aksi teror penyiraman air keras bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Sebelumnya 2 mobil warga menjadi sasaran serangan. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar merasa resah dan takut keluar rumah pada malam hari. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Belum si korban ini pernah cerita ada punya musuh atau gimana? Ada, korban ini orang baik, nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong. Karena dia punya riwayat sakit itu, jadi dia banyak diam. Itu aja yang saya tahu. Kalau boleh tahu luka bakarnya yang Bapak lihat semalam itu berapa persen, Pak? Saya nggak lihat langsung ya, cuman dari foto-foto yang beredar itu ya itu sekitar ada sekitar 70% ya. Hampir semua ya Pak ya? Hampir semua kan. Itu. Sekarang ini lantai ini sampai diinjak aja panas. Tadi pagi itu saya rasakan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuh. Bahkan luka bakar yang diderita diperkirakan mencapai sekitar 70%. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak polisian telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi di lokasi kejadian guna mengungkap pelaku dan motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, suami istri ditemukan tewas di rumah mereka di Tegal, Jawa Tengah. Mereka sempat menjadi korban penipuan online melalui pesan WhatsApp hingga saldo tabungan di Bank Raib 21 juta rupiah. Warga Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digemparkan penemuan jasad pasangan suami istri Makmuri 46 tahun dan Musripah 54 tahun. Musripah tergeletak di kamar tidurnya dengan posisi telentang dan terdapat luka memar di leher diduga dianiaya suami. Sementara jasad suaminya ditemukan di kamar mandi, di lokasi polisi menyita barang bukti pisau dan ikat pinggang. Dari keterangan saksi, diketahui korban sebelumnya menjadi korban penipuan online hingga isi saldo senilai 21 juta rupiah di Bank Raib. Karena sebelumnya korban itu kena tipu melalui WA. Korban dapat WA yang ada linknya, kemudian korban itu ngeklik link itu dan gimana kelanjutannya saya kurang tahu. Yang pada intinya saldo di rekening korban itu sudah terkuras habis sampai 21 juta. Dari keterangan warga, korban merupakan guru taman kanak-kanak sementara suaminya buruh serabutan. Setelah diidentifikasi, kedua jenazah pasangan suami istri tersebut kemudian dibawa ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Suselo Selawi untuk diotopsi.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan pada malam takbiran Idul Fitri ditangkap polisi. Pelaku terpancing emosi setelah korban yang dituduh mencuri barang pelaku menyerang pelaku dengan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV saat pria bernama Adrin mengejar sebelum akhirnya menebas seorang warga di salah satu gang Jalan Harimau, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dini hari jelang sholat Id Sabtu 21 Maret 2026 lalu. Aksi pertikaian keduanya ini sempat gegerkan warga lantaran korban mengalami luka tebas di bagian kaki dan tangan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan penyelidikan lebih dari sepekan, tim Opsnal Polsek Mamajang bersama Banti Subden Gegana Sat Brimob Polda Sulsel akhirnya menangkap pelaku Adrin 45 tahun di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Rekonstruksi pun dilakukan untuk menjelaskan awal mula terjadinya aksi penganiayaan tersebut. Berdasarkan rekonstruksi, aksi penganiayaan bermula saat pelaku berada di sekitar minimarket dan menuduh korban yang tak lain tetangganya mengambil barang miliknya. Tuduhan memicu cekcok antara keduanya hingga korban yang tidak terima kemudian pulang ke rumah dan kembali dengan membawa senjata tajam untuk menemui pelaku. Pelaku yang terpancing emosi turut mengambil senjata tajam dari tempat kerjanya dan mengejar korban hingga tersungkur. Dalam kejadian tersebut, korban sempat menghindar sebelum akhirnya terjatuh dan ditebas berulang kali. Ini kasus penganiayaan berat yang mana kronologis awal kejadiannya itu si pelaku sementara duduk minum di samping kamar, kemudian si korban ini keluar dari lorong dituduh telah melakukan pencurian terhadap barang milik si pelaku. Kemudian si korban tersinggung, tidak menerima, kemudian kembali ke rumahnya mengambil parang dan keluar menantang si pelaku. Saat ini pelaku telah diamankan ke Mapolsek Mamajang dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti parang yang digunakan untuk memarangi korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dua warga negara asing dipastikan menjadi pelaku pembunuhan seorang warga negara Belanda di Banjaranyar, Kelot, Denpasar, Bali. Namun kedua WNA yang masih dirahasiakan identitasnya telah meninggalkan Indonesia. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dengan memeriksa dan menganalisis keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti, disimpulkan pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan RP 50 tahun seorang warga negara Belanda tewas adalah dua orang warga negara asing. Namun keduanya langsung meninggalkan Indonesia usai kejadian. Polisi masih merahasiakan identitas keduanya dan kini berkoordinasi dengan Interpol untuk pengajuan red notice. Sudah langsung bisa melihat wajahnya, kemudian kita langsung bisa mengidentifikasi pelaku tersebut. Kita koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Kebetulan dugaan dua pelaku tersebut adalah warga negara asing yang langsung kita melaksanakan koordinasi, didapat perlintasan. Jadi setelah kejadian tanggal 23, sesaat kejadian sekitar jam 10, itu yang bersangkutan kurang lebih beberapa jam kemudian, yaitu sekitar pukul 14.00 tanggal 24, telah meninggalkan Indonesia. Insiden berdarah ini terjadi di sebuah villa kawasan Banjaranyar, Kelot, Kerobokan. Korban diserang saat bersama teman wanitanya. Korban tewas akibat luka di wajah dan leher. Belum diketahui motif pembunuhan ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Berani bertaruh nasib di ibu kota, perantau harus siap mental bertahan hidup di tengah mahalnya biaya hidup di Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.